warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Maya Solihah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon, akan melakukan supervisi klinis bersama rekan saya, Ibu Hevi Nurherviani, yang nantinya kegiatan ini akan menjadi refleksi kita sebagai guru untuk perbaikan kemampuan mengajar di kemudian hari. Baik Bu Hevi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Maya sendiri semoga demikian ya. Alhamdulillah saya sehat dan semangat Bu Hevi. Baik, Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hevi Nurherviani. Saya adalah guru geografi kelas 11. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 MIPA 2 dengan materi siklus penanggulangan bencana alam dan mitigasi. Terima kasih Bu Hevi atas perkenalannya. Jadi bagaimana perasaannya hari ini Bu Hevi akan dilakukan supervisi? Oke, jujur saya senang Bu. Kenapa? Karena dari sini saya bisa melakukan refleksi nanti di akhir karena akan disupervisi oleh rekan saya sendiri, dan nanti tentunya saya bisa mengetahui dari sana kira-kira hal-hal apa saja sih yang menjadi kekurangan dalam mengajar di kelas, dan hal-hal apa saja yang sudah baik dan yang akan nanti dipertahankan dalam mengajar. Oke, jadi untuk supervisi kali ini ya Bu ya, proses supervisi kali ini kira-kira apa hal-hal yang ingin Ibu kembangkan, baik dari Ibu sendiri atau untuk murid? Oke, yang akan saya kembangkan pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama dari murid ya Bu, saya ingin membangun keaktifan siswa di kelas gitu, karena saya melihat siswa-siswa itu masih cenderung pasif gitu ya Bu. Kemudian yang akan dikembangkan untuk diri saya sendiri adalah kemampuan dalam kompetensi saya dalam mengajar di kelas. Dalam proses belajar mengajar itu kan pasti tidak mudah ya Bu ya, ada tantangan yang kita hadapi. Nah, selama Ibu mengajar, kira-kira apa saja sih Bu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajar? Oke, baik. Kalau tantangan yang banyak sih Bu ya, yang pertama yang paling saya banyak temukan itu adalah tentang motivasi siswa. Motivasi siswa itu yang masih kurang dalam pembelajaran. Nah, kemudian sehingga di sana tuh bisa menyebabkan pasif gitu ya Bu ya. Terus kecenderungan siswa dalam menggunakan gadget gitu ya. Itu sih, Itu tantangannya ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya Bu ya, pada saat proses supervisi yang akan kita lakukan, kan kita melihat dari apa saja tadi yang ingin Ibu kembangkan, kemudian berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi. Kira-kira apa strategi yang akan Bu Hevi lakukan pada saat supervisi? Oke, baik. Dari segi strategi, saya nanti dari model itu akan menggunakan model PBL gitu ya. Menggunakan PBL, dari sana saya bisa membangun keaktifan siswa dengan cara berdiskusi kelompok. Kemudian nanti ada presentasi kelompok ya. Dan di sana itu saya berharap tujuan pembelajaran saya tercapai, itu ada komunikasi dan keaktifan siswa itu terjalin. Nah, kemudian tadi kan dari hambatan itu atau tantangan ada gadget ya Bu ya. Saya bisa memanfaatkan itu dengan cara siswa boleh mencari materi-materi ataupun menjadi alat media ya, media pembelajarannya dengan menggunakan gadget dari internet tersebut selain dari itu. Oke, terima kasih ya Bu Hevi sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi. Sama-sama. Iya. Baik, ini adalah percakapan pra-observasi yang akan dilanjutkan dengan sesi observasi yang akan saya lakukan selama 2 kali 45 menit ya Bu Hevi ya di kelas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Bu, cek kehadiran dulu ya hari ini. Oke, hari ini ada yang tidak hadir?
diskusi, di mana materi sebelumnya kita membahas tentang siklus penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana. Ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait identifikasi dari bencana alam. Kalian juga sudah menjelaskan, potensi-potensi bencana alam apa saja sih yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kalian juga sudah mengetahui siklus-siklus atau tahapan dari siklus bencana alam itu apa saja. Ya, terus juga sudah dibagi kelompok, ada 6 kelompok besar, di mana masing-masing dari kelompok ini akan membahas bagaimana siklus penanggulangan bencana alam dengan bencana alam yang berbeda-beda, yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan mulai berpresentasi kelompok, ya, namun sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu, ya, akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, memang di awal Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran materi itu apa saja. Nah, tetapi untuk hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama sudah pasti tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa mengidentifikasi bencana alam itu apa saja yang ada di Indonesia. Terus kemudian bagaimana siklus penanggulangan bencana alam. Tentunya kan kita itu hidup atau tinggal di negara yang berpotensi mengalami bencana alam tersebut, ya. Jadi kita sebagai warga masyarakat yang tinggal di negara yang berpotensi bencana, kita harus tahu apa saja sih tindakan-tindakan kita untuk meminimalisir ini. Nah, itu tujuan pembelajarannya, ya. Dan Ibu juga harap nanti ketika pembelajaran kalian bisa lebih aktif, saling berbagi informasi, ya, aktif bertanya, ya, terus juga bisa aktif menanggapi juga apabila ada pertanyaan seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita buat kesepakatan dulu, ya, dalam pembelajaran hari ini. Kira-kira selama proses diskusi kelompok dan presentasi kelompok ini kita buat kesepakatan apa aja nih? Kesepakatannya apa? Misal dalam diskusi kelompok kita bisa misalkan, ya, itu buat kesepakatan satu, dalam diskusi ketika temannya berpresentasi yang lainnya tidak mengobrol. Bagaimana? Sepakat? Oke, satu kesepakatan sudah kita sepakati bersama, ya. Kedua, apa kira-kira kesepakatannya? Ya, masing-masing kelompok mempunyai hak bertanya dengan pertanyaan juga. Kedua, oke. Tadi ada nih kesepakatan masing-masing kelompok mempunyai hak untuk bertanya maksimal 3, minimal 1. Bagaimana? Maksimal 1. Yang lainnya? Gimana? Jadi oke. Ada 3, ya. Ada 3 tawarkan. 1 minimal 1, maksimal 3. 2 maksimal 1. Yang ketiga minimal 5. Gimana? Maksimal 1. Kita sepakati. Yang kedua, setiap kelompok wajib bertanya 1 pertanyaan. Oke. Kesepakatan yang kedua. Nah, sekarang ada lagi kesepakatan yang ketiga. Nah, gini, apabila ada yang mengobrol ketika temannya berpresentasi, apa nih hukumannya? Jangan. Atau kita ganti. Bagaimana kalau misalnya selama proses presentasi atau diskusi kelompok tidak makan dan minum? Gimana? Setuju? Oke. Berarti minuman harap untuk disimpan semuanya di kolong meja. Ya, jadi tidak ada makanan dan minuman di atas meja. Ada lagi nggak? Apa tidak udah cukup? Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami
dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang siklus penanggulangan bencana erupsi gunung. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu erupsi. Oke, minta perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang berjudul kebakaran hutan. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maudy Aprilianti sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Reva Selviana sebagai pemateri 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Natali Kristurlitasari sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Chandra Jaya sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Arifin sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alvinella sebagai penulis. Kepada pemateri, saya persilahkan untuk membacakan materi. Kebakaran hutan dapat didefinisikan sebagai pembakaran atau kebakaran tanaman yang tidak terkendali dan tidak ditentukan dalam peraturan alami. Contohnya seperti hutan, pada rumput, semak belukar, atau lundra yang mengkonsumsi bahan bakar alami dan menyebar berdasarkan kondisi lingkungan, misalnya seperti angin atau kondisi topografi. Nah, kemudian bahan bakar, oksigen, dan sumber panas membantu penyebaran kebakaran hutan. Bahan bakar adalah bahan yang mudah terbakar di sekitar api. Nah, contohnya seperti pohon, rumput, semak, dan bahan bakar yang lainnya. Udara juga termasuk oksigen dibutuhkan api untuk membakar. Sumber panas membantu memicu kebakaran hutan dan membawa bahan bakar ke suhu yang cukup panas untuk menyala. Di alam, terutama di hutan dengan garis lintang yang lebih tinggi, kebakaran membantu menjaga ekosistem hutan yang sehat dengan melepas nutrisi penting ke dalam tanah dan membantu penyebaran benih. Di hutan tropis, masyarakat lokal dan masyarakat adat telah lama menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Contohnya, terdapat di Desa Lopadi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, yang kedua, penyebabnya. Penyebab terjadinya kebakaran hutan itu ada dua ya. Yang pertama, secara alami, dan yang kedua oleh manusia. Kita bahas yang pertama dulu ya. Penyebab terjadinya kebakaran hutan secara alami, contohnya adalah adanya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menerbangkan bongkahan bara api, gesekan antara ranting atau tumbuhan kering. Ini mengutip dari Noto Hadinegoro dalam tulisannya yang berjudul Pembakaran dan Kebakaran Lahan, Jurnal Ilmu Tanah UGM 2004. Sementara itu, penyebab terjadinya kebakaran hutan oleh manusia diantaranya dikarenakan oleh beberapa kegiatan seperti kegiatan ladang, perkebunan, hutan tanah industri atau yang biasa kita sebut HTI, penyiapan lahan untuk ternak sapi, ekstraksi hasil hutan bukan kayu, pengembangan industri, pemukiman kembali, perburuan, kelalaian, dan sebagainya. Penyebab lainnya yang berasal dari manusia adalah nyala api, rokok, percikan listrik, atau sumber api lainnya yang bersentuhan dengan bahan yang mudah terbakar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada kelompok 2, saya dari kelompok 4 ingin bertanya mengenai materi tentang penanggulangan bencana kebakaran hutan. Yang kita tahu, kebakaran dipicu oleh potensi gas emisi metana dalam kebakaran hutan. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah bisa ditanggulangi dengan 4 penanggulangan yang Anda sebutkan? Yang saya tahu, gas metana ini bisa memicu munculnya api hingga membakar berhektar-hektar hutan. Pertanyaan saya adalah, sekali lagi, apakah bisa ditanggulangi dengan potensi emisi gas metana ini dalam kebakaran hutan dengan 4 penanggulangan yang Anda sebutkan tadi? Terima kasih. Baik, silakan dari kelompok. Kan kalau kebakaran hutan itu kan pasti besar kan, apalagi di hutan pasti apinya sangat membara. Nah, saya ingin bertanya, apa pengaruh dari asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan tersebut kepada pemukiman yang ada di sekitar dan juga satwa liar yang ada di dalam hutan tersebut? Terus, bagaimana cara kalian mengantisipasi banyaknya jumlah korban?
dari kebakaran. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Kepada pemateri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok kalian. Oke, di sini saya Raka Sofiana akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke, pertanyaannya kelompok 3, ini 3. Pertanyaannya pokoknya inti pertanyaannya itu apakah kebakaran hutan yang disebabkan oleh gas metana itu dapat ditanggulangi dengan cara yang kami jelaskan tadi? Jawabannya bisa. Terutama yang sudah kami jelaskan tadi di bagian siap siaga, yaitu melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalisir korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana itu terjadi. Nah, ini kan bagian situ terjadinya itu berarti peringatannya ya. Nah, kalau gas metana itu apa sih? Gas metana itu pasti sebelumnya meledak ya. Misal kayak pabrik-pabrik itu meledak terus dekat hutan, jadinya kebakaran hutannya meluas gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan itu hanya pencegahan, peringatan dulu gitu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Terima kasih. Bagaimana kelompok 4? Apakah ada sanggahan untuk kelompok kami? Terima kasih kepada kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Saya rasa pertanyaan dari saya dan jawaban dari kelompok Anda sudah cukup. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Saya tutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup ya, karena berhubung waktu juga sudah habis. Oke, tidak apa-apa di sini aja sementara kelompok 2. Nah, dari secara keseluruhan yang sudah Ibu amati untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa tadi sudah tercapai ya, karena dari sini ada tanya jawab. Ya, ada tanya jawab yang diskusi juga yang aktif gitu ya. Terima kasih untuk IPA 2. Kemudian kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang bisa mengemukakan apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan mulai dari mana? Silakan Aisyah. Yang dapat kita pelajari dari pembelajaran hari ini tentang penanggulangan bencana yang sudah kita dengar tadi, yaitu dengan kita ketika ada bencana kita tidak boleh panik dan kita bisa menanggulanginya dengan cara-cara yang sudah kita pahami tadi. Nah, dengan itu kita hidup di dunia ini tidak sendiri, kita hidup bersama alam, dan selain di tanah di atas yang bergerak, tanah bawah juga bergerak, karena setiap tahun atau setiap menit, setiap detiknya tanah selalu bergerak dan dapat terjadi bencana. Salam sehat semuanya dan jaga kesehatan, semoga kita terhindar dari bencana-bencana tersebut. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Aisyah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan diskusi kelompok waktu ya. Dimaksimalkan lagi. Oke, tidak apa. Kita hari ini tutup pembelajaran ya, tutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas silakan pandu untuk berdoa. Pan, mari Pan. Doa. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati, mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Maya Solihah dengan rekan saya Ibu Hefi Nur Hetviani akan melakukan percakapan pasca observasi dengan dihadiri oleh Ibu Sinta Renggani sebagai pengajar praktik. Bu Hefi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik lumayan. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu Hefi setelah kita lakukan observasi di kelas kemarin? Iya, alhamdulillah.
Kemarin saya senang Bu Maya karena di sana saya bisa dari supervisi yang Bu Maya laksanakan kemarin itu, jadi saya bisa mengetahui gitu ya, kira-kira apa saja sih hal-hal yang harus diperbaiki gitu kan, karena kan di sana ada tanggapan dari Bu Maya juga gitu, dan hal-hal apa saja yang memang sudah cukup baik lah katakan untuk dipertahankan gitu dalam pembelajaran itu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, lega ya setelah dilakukan supervisi kemarin. Nah, dari kegiatan observasi kemarin itu, menurut Ibu nih, apa saja sih hal-hal yang sudah berjalan baik, dan apa sih yang perlu ditingkatkan? Sebenarnya kemarin kan dalam tujuan pembelajaran saya kan ingin menciptakan pembelajaran yang aktif ya Bu ya. Nah di sana alhamdulillah kemarin setelah dilaksanakan supervisi dan pembelajaran di kelas itu, pembelajaran aktif itu sudah mulai muncul gitu. Karena dari hasil presentasi siswa, terus juga diskusi siswa itu lebih aktif berkomunikasi gitu, bertanya, terus menjawab, terus menyangga, itu muncul kemarin dalam pembelajaran. Nah tapi ada hal juga yang memang ternyata belum muncul, yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasinya. Dan ini sedikit mungkin media pembelajaran seperti penampilan PowerPoint. Kemarin tidak pakai media memang itu pertemuan kedua ya Bu ya. Jadi sudah dilakukan pertemuan pertama dan pertemuan 2 itu sudah presentasi ya. Nah, untuk selanjutnya ya Bu ya, dalam hal meminimalisir nih hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan tadi, misalnya apa rencana Bu Hevi? Oke, mungkin rencana saya ke depan akan menampilkan media pembelajaran seperti PowerPoint lagi mungkin ketika presentasinya ya. Kalau ketika kita memberikan materi arahan mungkin sudah arah dari pertemuan pertama ya. Tapi di pertemuan ini saya menampilkan medianya. Jadi ketika siswa berpresentasi itu mereka menampilkan hasil kerjanya PowerPoint. Jadi fokus siswa lebih ke presentasi itu, maksudnya ke materi yang disajikan. Nah, kalau misalnya kita ukur nih ya Bu ya, dari hasil observasi kemarin, kegiatan observasi kemarin, kira-kira nih berapa persen ketercapaian atau keberhasilan atau kesesuaian dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Kalau dilihat dari RPP, menurut saya ini Bu ya, menurut saya sudah 80%. Cuman memang yang pembelajaran berdiferensiasi itu kan saya belum tampilkan juga sih di RPP gitu. Kemarin kan dapat saran dari Bu Maya kan ada kurang ini berdiferensiasi yang memang itu perbaikan nanti saya ke depan. Oke, nah itu kan Bu Hevi kan tadi bilang sudah 80% ya, 80%. Kira-kira yang ingin Ibu capai itu berapa persen? Saya sih inginnya, karena kalau kesempurnaan nggak mungkin ya Bu ya. Jadi saya kemungkinan inginnya sih sekitar 85 atau 90-an. 90 ya. Karena memang tidak bisa sempurna sih ya dalam pembelajaran itu. Ya berarti dari 80 ke 90% itu dekat ya Bu ya. Jadi mungkin banyak yang sudah Ibu persiapkan setelah kemarin supervisi, banyak yang sudah Ibu pikirkan ya karena refleksi ya dari kemarin, kegiatan kemarin. Oke, nah boleh saya beri saran Bu? Boleh. Itu sangat benar-benar saya membutuhkan itu gitu. Kemarin itu kan saya sudah melihat Ibu ya selama 2 kali 45 menit di kelas. Pembelajarannya kalau menurut saya itu sudah bagus. Ibu juga kan menggunakan PBL ya. PBL, anak juga aktif dalam berpresentasi dan berdiskusi. Jadi diskusinya enak karena selain bertanya dan menjawab, ada juga yang menyanggah, ya kan? Nah, itu kan berarti kan keaktifan murid itu udah muncul di situ. Hanya saja memang tadi yang saya bilang pembelajaran berdiferensiasinya itu belum muncul. Sebenarnya sudah. Kalau dari diferensiasi itu ya Bu, konten ya Bu ya, karena waktu kemarin itu Bu Hevi itu ke anak itu selain belajar dari buku, itu juga kan dari internet. Nah itu juga sebenarnya sudah termasuk diferensiasi ya, hanya saja diferensiasi kontennya belum ada. Produk dan juga mungkin bisa yang lainnya ya Bu ya, masih ada lagi. Nah
Kemudian media, yang kedua media tidak ada PowerPoint, anak juga presentasinya tidak menggunakan PowerPoint, sehingga sebenarnya tidak apa-apa ya Bu ya, cuma kayaknya lebih bagus kalau misalnya ada PowerPoint. Jadi kelompok yang lain itu ketika yang maju menyampaikan hasil, jadi bisa sambil melihat gitu. Nah, mungkin itu saja sih sarannya Ibu dari saya. Terima kasih banyak Bu Mai, itu benar-benar memberikan pandangan sih nanti ke saya, untuk saya ke depan. Jadi saya dalam melakukan pembelajaran ada perbaikan-perbaikan lagi. Nah, kira-kira ada yang ingin Ibu tanyakan nggak? Iya, ada sih Bu mengenai kebutuhan siswa. Bagaimana sih, kan siswa itu bermacam-macam ya Bu ya, dalam rangka pembelajaran gitu. Kira-kira bagaimana sih cara untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar? Ya, memenuhi kebutuhan anak yang beragam ya Bu ya. Mungkin tadi salah satu jalannya adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, tapi sebelum kita melakukan pembelajaran diferensiasi itu biasanya akan ada tes dulu Bu. Tes namanya itu biasanya tes diagnostik. Jadi diagnostik ini dilakukan di awal. Nah, jadi dari tes diagnostik ini kita bisa tahu preferensi gaya belajar murid itu seperti apa. Ada yang lebih suka visual gitu kan, atau audio visual, ada yang lebih suka belajar lewat audio, ada juga yang kinestetik ya, kinestetik itu jadi lebih anak itu cenderung tidak bisa duduk diam belajar, mereka itu harus mengeksplor. Nah begitu, mungkin itu sih Bu yang pandangan dari saya, menurut saya gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Terima kasih banyak ya Bu Maya. Ya, alhamdulillah. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Sejauh ini cukup sih Bu, itu aja paling. Oke, terima kasih ya Bu Happy ya sudah membantu proses supervisi akademik. Ibu sudah bersedia, saya datang ke kelas Ibu untuk melihat Ibu mengajar di kelas. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Saya juga masih sama, saya juga masih hanya banyak belajar, harus banyak belajar. Saya juga terima kasih banyak ya Bu sudah di supervisi, jadi saya juga bisa tahu saya kurangnya di mana, terus juga apa aja yang perbaikan yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita bisa memenuhi kebutuhan murid dengan lebih baik.